Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan pahalanya. Di antara fadilah, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Dengan dasar di antaranya yaitu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, jihad di jalan Allah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim 4, Muslim nomor baria Fathul Bari 29. Dengan demikian, jika ingin kebajikan harus didahulukan amal-amal. Yang paling utama di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, bahwa ridla Allah tergantung kepada keridlaan orang tua. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Hibban, Hakim, dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridla Allah tergantung kepada keridlaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadits riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad 2, Ibnu Hibban 2 Mawarid, Tirmidzi 7. Ketiga, bahwa berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal syahih tersebut. Dengan dasar hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari 3 orang berjalan lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka ada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi pintu gua. Sebagian mereka berkata pada yang lain, ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan. Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amal tersebut dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tua aku sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang telah larut malam dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek, menangis untuk meminta susu ini dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Begitu besarnya jasa kedua orang tua kita, sehingga apapun yang kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak akan dapat membalas jasa keduanya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah dan ke mana saja si ibu menginginkan, orang tersebut bertanya kepada, wahai Abdullah bin Umar, dengan perbuatanku ini apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, belum. Setetes pun engkau belum dapat membalas kebaikan kedua orang tuamu. Orang tua kita telah mengurusi kita mulai dari kandungan dengan beban yang dirasakannya sangat berat dan susah payah. Demikian juga ketika melahirkan, ibu kita mempertaruhkan jiwanya antara hidup dan mati. Ketika kita lahir, ibulah yang menyusui kita kemudian membersihkan kotoran kita. Semuanya dilakukan oleh ibu kita, bukan oleh orang lain. Ibu kita selalu menemani ketika kita terjaga dan menangis baik di pagi, siang atau malam hari. Apabila kita sakit, tidak ada yang bisa menangis kecuali ibu kita. Sementara bapak kita juga berusaha agar kita segera sembuh dengan membawa ke dokter atau yang lain. Sehingga kalau ditawarkan antara hidup dan mati, ibu kita akan memilih mati agar kita tetap hidup. Itulah jasa seorang ibu terhadap anaknya. Keempat, dengan berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Sebagaimana dalam hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari 772, Muslim 257, Abu Dawud 93. Dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Dalam silaturahmi, yang harus didahulukan silaturahmi kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang
sering ziarah kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tuanya sendiri jarang, bahkan tidak pernah. Padahal ketika masih kecil dia selalu bersama ibu dan bapaknya. Tapi setelah dewasa, seakan-akan dia tidak pernah berkumpul, bahkan tidak kenal dengan kedua orang tuanya. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Karena dengan dekat kepada keduanya insya Allah akan dimudahkan rizki dan dipanjangkan umur. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa dengan silaturahmi akan diakhirkannya ajal dan umur seseorang. Walaupun masih terdapat perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah ini, namun pendapat yang lebih kuat berdasarkan nas dan zahir hadis ini bahwa umurnya memang benar-benar akan dipanjangkan. Terima kasih atas dukungannya kepada channel ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.